Kerajaan sudah dapat direbut kembali. Arjuna selalu nampak berdua dengan Krishna. Dengan riang gembira mereka mengisi waktunya dengan bercengkerma, mengungkapkan cerita-cerita kuno, pengalaman-pengalaman berbagai hal yang menarik dan bermanfaat bagi kesadaran jiwa. Pada suatu hari, mereka sedang berada di suatu ruangan istana yang dibangun sangat indah bagaikan sebagian kerajaan surga sendiri. Mereka dalam keadaan sangat berbahagia dikelilingi oleh sanak keluarga dan pengawal berjalan perlahan-lahan sambil menikmati keindahan ruangan yang sungguh luar biasa itu. Pada saat itulah Arjuna teringat kepada suatu kejadian sesaat sebelum maju bertempur di medan Kurusetra. Karena itu, ia berhenti dan mengajukan pertanyaan kepada Basudewa Krishna sebagai berikut. Oh Kakanda junjunganku pahlawan gagah perkasa. Hamba merasakan kebesaran Kakanda dengan jelas ketika saat-saat menjelang pertempuran tiba. Kakanda putra Dewaki, pada waktu itu, hamba menyaksikan perwujudan Kakanda yang sebenarnya. Oh penguasa alam semesta, kiranya hanya hamba sendirilah yang beruntung dapat menyaksikan keajaiban itu. Pada saat ini, wah Kakanda, semoga Kakanda Paduka dapat mengampuni hamba karena kedangkalan pikiran hamba. Semua yang kakak Anda ucapkan ketika itu hampir seluruhnya sirna dari ingatan hamba. Tetapi ketahuilah Kakanda, tentu hamba tidak bosan-bosannya mendengarkan kebenaran itu diucapkan kembali. Limpahkanlah kasih sayang Paduka hari ini dengan menurunkan kembali rahasia-rahasia kebenaran itu, apalagi inilah kesempatan terakhir bagi diri kami sebelum Paduka berangkat meninggalkan kami untuk kembali ke Dwaraka. Mendapat permohonan seperti itu, Krishna lalu memeluk Arjuna seraya menjawab sebagai berikut. Baiklah Adinda, aku persilahkan Adindaku sekalian suka mendengarkan kebenaran-kebenaran yang sering dianggap sebagai suatu rahasia yang sungguh sulit untuk mendapatkan takaran kebenaran-kebenaran yang sering dianggap sebagai suatu rahasia yang sungguh sulit untuk mendapatkannya ataupun memahaminya. Hari ini, aku berkehendak mengutarakan kebenaran-kebenaran yang kekal ke hadapan Adinda sekalian. Sebenarnya lah apa yang hendakku ketengahkan ini adalah agama dalam bentuk sebenarnya yang meliputi seluruhnya dari semua agama yang kekal. Sebenarnya sungguh aku tidak merasa senang apabila apa yang sudah kuajarkan karena ketinggian hati lalu dilupakan. Tetapi tentu tidak demikianlah keadaannya dengan kalian di sini. Apa yang kuucapkan pada saat menjelang pertempuran itu tentu tidak dapat aku ungkapkan kembali persis. Seperti pada waktu itu, aku yakin bahwa Adinda tidak akan melupakan apa yang telah kuajarkan ketika itu. Apabila Adinda melupakan semuanya, jelaslah bahwa Adinda kurang keyakinan dan pengertian Adinda masih kurang mendalam. Tentu tidak mungkin, oh Arjuna, aku mengulangi seluruhnya secara tepat seperti yang kuucapkan ketika itu. Ingatlah bahwa ajaran agama yang kukemukakan kepada Adinda ketika itu sudah lebih dari cukup guna mendapatkan pengertian tentang Brahman. Pada waktu itu, aku telah mengajarkan tentang Brahman yang agung, sementara aku pada waktu itu sedang dalam pemusatan cipta. Melalui yoga mengalami penyatuan pikiran yang paling tinggi. Namun demikian baiklah, sekarang aku mengajarkan itu semua melalui cerita kuno dan menyangkut hal yang sama. Wahai pahlawan sekalian yang menjunjung tinggi segala kewajiban, dengarkanlah baik-baik apa yang hendak kuajarkan ini. Apabila semua ajaranku ini dapat dimengerti dengan baik, pastilah semua kalian berhasil mencapai puncak keakhiran, yaitu tempat mulia yang paling tinggi. Oh para ksatria, pada suatu hari, seorang Brahmana dari alam surga telah berkenan datang mengunjungi aku. Dengan kekuatan hebat yang dimilikinya, beliau turun dari alam paling hulur, di mana bermukim junjungan seluruh makhluk di alam semesta. Kami menerima kehadiran beliau itu dengan tata cara sepantasnya dan penuh kehormatan. Ah, sekarang dengarkanlah baik-baik wahai putra Prita. Jernihkan pikiran, jangan lagi ragu-ragu dan jangan pula membantah. Dengarkan saja baik-baik apa yang telah kuungkapkan oleh Brahmana yang mulia itu untuk menjawab pertanyaan yang Adinda ajukan kepadaku. Kebenaran yang diungkapkan itu adalah kebenaran yang berlaku juga di alam surga. Brahmana yang berpengetahuan maha tinggi itu
mula-mula menjawab pertanyaanku sebagai berikut. Apa yang Anda tanyakan itu, oh Krishna, adalah ajaran agama tentang kebebasan abadi atau moksa. Semua itu akan kujelaskan mengingat bahwa Anda sudah menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk, tidak mementingkan diri sendiri. Sifat seperti itulah yang sebenarnya dapat menyelapkan kegelapan pikiran. Demikian itulah sebenarnya, oh Krishna, yang keseluruhan budinya sudah memuncak sampai ke tingkat yang tinggi. Baik, dengarkanlah dengan penuh perhatian, oh Madhawa. Pada suatu hari Brahmana Kasyapa yang terkenal sakti dan memahami hukum-hukum kewajiban yang telah bertemu dengan seorang Brahman yang bijaksana lain yang sangat mendalam pengertiannya tentang hakikat dan filsafat keagamaan. Memang sebenarnya lah Brahmana yang satu ini sangat mendalam pengetahuannya tentang rahasia-rahasia alam seperti timbul dan tenggelamnya segala makhluk ciptaan dan secara langsung dapat mengetahui semua rahasia yang dicakup oleh ilmu yoga. Beliau mengetahui semua hukum-hukum alam yang berlaku di seluruh dunia ini. Beliau mengetahui kebenaran tentang penderitaan dan kebahagiaan. Dia mengetahui rahasia kelahiran dan kematian, mengetahui sedalam-dalamnya prinsip-prinsip yang disebut baik dan buruk. Beliau mengetahui kelahiran yang dicapai oleh setiap makhluk baik yang tinggi maupun yang rendah sebagai akibat dari perbuatannya. Brahmana itu hidup di sini di dunia ini, tetapi beliau sudah terbebas dari segala ikatan duniawi. Beliau adalah seorang pertapa yang sudah berhasil dengan gemilang. Karena itu beliau sudah mencapai ketentraman jiwa dan mengendalikan perasaannya dengan sangat sempurna. Nampak beliau itu memancarkan sinar Brahman dan terakhir dia sudah mempunyai kesaktian, yaitu mampu pergi kemanapun menurut kehendaknya. Beliau juga menguasai ilmu gaib, yaitu dapat melenyapkan diri dari hadapan semua mereka yang memandang langsung kepadanya. Beliau sering nampak berkumpul dengan sida penghuni alam halus dan bersama-sama ahli musik dari alam kedewataan. Beliau duduk di tengah-tengah mereka di suatu tempat sunyi jauh dari hidup pikuknya alam kota. Beliau itu bebas seperti angin. Demikianlah setelah mendengar kehebatan Brahma itu, Kasyapa sangat ingin berjumpa dengan beliau itu. Dan sebenarnya Kasyapa sendiri sudah sangat terkenal karena kecerdasannya sungguh luar biasa. Pada suatu hari dengan niat yang tidak terbendung, Kasyapa mengunjungi Brahmana utama itu. Di hadapan Brahmana yang tidak ada duanya lagi itu, Kasyapa menjatuhkan diri memohon berkah serta petunjuk-petunjuk. Dengan bersabar beliau menunggu belas kasih Brahmana Mahaguru tertinggi itu bersujud di kakinya bagaikan seorang murid menantikan perintah ajaran-ajaran. Dengan kesabaran dan kebaktian yang didorong oleh kesungguhan hatinya itu, Kasyapa akhirnya dapat diterima menjadi murid di sana. Apalagi karena Kasyapa memang sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dijadikan landasan pengetahuan tingkat tinggi ditambah dengan tingkah lakunya. Mahaguru Brahmana itu merasa puas lalu diberkatinya Kasyapa itu, serta diucapkannya kata-kata sebagai berikut. Oh anakku, dengan berbagai macam perbuatan ditambah dengan berkah dan restu yang diterima makhluk-makhluk yang tidak kekal ini, dapat mencapai suatu tingkat terakhir kehidupan yang sungguh berbeda-beda baik di sini maupun di alam sana nanti. Sebenarnya tidak ada apa yang disebut puncak kebahagiaan itu. Tidak ada satupun tempat yang kekal di alam ini. Yang ada hanyalah kejatuhan dan peningkatan berlangsung berulang-ulang. Jatuh dari tempat yang tinggi dan yang lebih tinggi dengan disertai penderitaan-penderitaan yang bertalian dengan kejatuhan itu. Karena aku sudah terlibat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Aku sudah mencapai bermacam-macam kematian dan kelahiran kembali penuh dengan penderitaan dan keberuntungan yang buruk penuh dengan nafsu dan kutuk serta digelapkan oleh dorongan keinginan yang memuncak. Demikian berulang-ulang aku sudah mengalami kematian dan kelahiran kembali. Sekarang aku sudah merasakan bermacam-macam rasa makanan. Aku sudah menyusun di dada ibu-ibu yang berbeda-beda, demikian juga aku sudah mempunyai ayah-ayah yang berbeda-beda. Bermacam-macam bentuk kesenangan sudah pernah kualami, demikian juga segala bentuk kesusahan dan kedukaan. Demikianlah oh Ananda Kasyapa. Seringkali aku sudah dijauhkan dari kesenangan dan hidup diliputi kesengsaraan. Setelah berhasil mengumpulkan kekayaan dengan bekerja keras, tiba-tiba semua kekayaan itu harus lenyap dengan menimbulkan berbagai macam penyesalan, penderitaan, dan penghinaan. Aku sudah dapatkan raja-raja dari sahabat-sahabat dan orang-orang yang tidak ku kenal.
Aku sudah mengalami bermacam bentuk tekanan baik tekanan jasmani maupun tekanan rohani. Aku dihinakan, disiksa, dan bahkan dibunuh. Sudah berulang kali jatuh ke alam neraka dan mengalami siksaan-siksaan hebat. Bermacam-macam cacat dan penyakit sudah pula sempat kuderita berulang-ulang dan ditambah dengan bermacam-macam bencana sudah menimpa dan seringkali sangat hebatnya. Di dunia ini, seringkali aku mengalami penderitaan yang bersumber dari sifat kembar yang saling bertolak belakang atau ruah bineda itu. Setelah berulang-ulang kali aku menderita seperti itu, maka suatu saat ketika aku sedang ditimpa kesedihan yang teramat hebat karena sudah putus asa aku, lalu bersujud dan memohon perlindungan kepada Dia yang tidak berwujud. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya meninggalkan dunia ini dengan segala bentuk kesenangan dan kesusahannya. Dengan sepenuh kemampuan aku memusatkan cipta kepadanya. Hingga mencapai keadaan semedi di mana aku tidak lagi menyadari seluruh fungsi jasmani dan pikiranku lagi. Disinilah aku baru mendapatkan kebahagiaan itu dan untuk seterusnya aku hanya hidup. Untuk melatih diri menempuh jalan kebahagiaan melalui yoga yang sederhana ini. Ketenangan jiwaku berkembang dan dengan ketenangan jiwaku seperti itu, aku berhasil meningkatkan diri sebagaimana Ananda saksikan sekarang. Cita-citaku adalah agar rohku terserap seluruhnya ke dalam roh Brahman yang kekal itu, lebur menjadi satu dengan roh alam semesta. Hanya itulah cita-citaku dan aku berusaha melatih diri agar cita-citaku itu segera dapat dicapai, yaitu bersatu dengan makhluk-makhluk suci yang sudah menjadi bagian dari alam semesta ini. Aku akan meninggalkan dunia ini menuju ke alam-alam yang lebih tinggi yang disebut Satya Loka. Dan akhirnya terserap ke dalam Brahman. Dengan keteguhan seperti sekarang ini, tentu akhirnya akan tercapai juga alam Brahman yang tidak mampu kita amati di dunia ini. Janganlah engkau, oh anakku, ragu-ragu lagi tentang semua hal ini. Aku sungguh tidak ingin kembali ke dunia yang tidak kekal ini. Wahai Ananda yang bijaksana, aku sudah cukup puas dengan apa yang sudah Anda ketahui dan apa yang sudah engkau kerjakan. Katakanlah sekarang apa yang baik aku lakukan untuk menolong dirimu. Sekaranglah saat yang baik untuk menyampaikan apa-apa yang sudah mendorong Ananda datang kepadaku. Memang sebenarnya aku pun sudah tahu apa yang menjadi tujuanmu datang menemui aku di sini. Baiklah, karena aku pun segera akan meninggalkan dunia ini. Aku sudah memperhatikan dan cukup puas terhadap dirimu. Sekarang katakanlah, aku pun sudah menduga bahwa kamu cukup memiliki kecerdasan untuk menerima rahasia-rahasia yang akan kuajarkan kepadamu. Sebenarnya kecerdasanmu itulah yang mendorong kamu untuk datang kepadaku, oh Ananda Kasyapa. Engkau memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kasyapa menyembah dalam-dalam kepalanya menyentuh kaki Brahmana yang berpengetahuan maha tinggi itu yang sudah mencapai kebebasan meskipun masih hidup untuk beberapa saat lamanya lagi di dunia ini. Kasyapa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh sangat sukar dijawab. Pertanyaan-pertanyaan itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Bagaimanakah jasad ini melebur dan bagaimanakah roh itu dapat memiliki badan jasmani yang lain? Bagaimanakah orang dapat mencapai kebebasannya setelah melalui kelahiran-kelahiran yang berulang-ulang itu? Dengan menikmati prakriti untuk beberapa waktu lamanya, bagaimanakah roh itu dapat meninggalkan jasadnya yang diberikan oleh prakriti itu? Bagaimanakah proses roh itu berlangsung? Dan bagaimana ia mencapai tujuannya yang terakhir? Bagaimanakah manusia itu dapat menikmati serta menahan hasil-hasil perbuatannya yang baik dan yang buruk? Di manakah roh yang tidak berjasad itu dapat menikmati buah-buah perbuatannya? Brahmana Sakti itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu. Dengarkanlah wahai pahlawan bangsa Warisini bagian-bagian terpenting dari jawaban-jawaban itu. Setelah semua perbuatan yang dapat memperpanjang kehidupan di dunia ini berakhir, yaitu segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kecemerlangan jasmaniah atau duniawi telah terhenti, maka roh itu mulailah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan.
Ia menolak segala kegiatan yang menghidupkan atau menyehatkan badan jasmani. Demikianlah menjelang saat penghancuran jasad ini. Roh itu akan menentang semua pengertian yang biasanya dimiliki oleh manusia biasanya. Namun hal ini belum tentu berarti kecerobohan ataupun kebodohan. Orang yang bodoh dan penuh dosa, meskipun ia memahami hukum-hukum kesehatan jasmani yang bertalian erat dengan pengetahuan tentang makanan, tentang usia dan musim, tetapi ia mengabaikan hukum-hukum kesehatan itu dengan tidak peduli untuk mengatur waktu makanannya dan memakan makanan yang berbahaya bagi kesehatannya. Orang bijaksana akan mengatur hidupnya sesuai dengan kehendaknya. Menjelang kehancuran badan jasmani orang, bahkan akan melakukan kegiatan jasmani yang berbahaya bagi kesehatannya. Seringkali ia makan terlalu banyak atau tidak makan sama sekali. Mau makan makanan yang tidak sehat, minuman yang tidak sehat, campuran makanan buruk, hingga tidak memenuhi syarat-syarat kesehatannya. Mau makan makanan dengan kadar lemak terlalu tinggi, makanan kotor bekas orang lain, selanjutnya sering merasa tenaga jasmaninya terlalu berat melakukan hubungan seksual berlebihan, dan sering pula tidak melakukan kegiatan sama sekali, dan menolak dorongan jasmaniah sama sekali. Memakan makanan terlalu banyak berkuah, atau terlalu banyak tidur siang, dengan demikian makanan tidak dicernakan dengan baik. Mungkin juga ia memakan makanan yang berpengaruh buruk bagi keseimbangan peredaran oksigen, kelenjar pankreas, dan hati. Keseimbangan yang terganggu itu akan mengakibatkan sakit dan bisa berakhir dengan kematian. Kadang-kadang orang yang ingin segera menghancurkan badan jasmaninya melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, misalnya menggantung diri hingga mati. Demikian inilah jasad makhluk hidup itu menjadi rusak. Aku mengharapkan agar Ananda dapat memahaminya. Kadang-kadang didorong oleh angin yang berpusar kencang di dalam tubuh, panas di dalam badan bergerak dan mencapai turut bagian tubuh menghalangi pergerakan prana atau hawa murni. Karena mendapat rangsangan itu, panas badan meningkat terlalu tinggi merusak bagian-bagian penting di dalam tubuh. Bagian-bagian penting itu adalah pusat-pusat menetapkan kehidupan. Akibatnya roh itu merasakan adanya tekanan yang hebat dan ingin segera meninggalkan jasad selaku pembungkusnya yang tidak kekal ini. Ketahuilah, oh manusia utama, apabila bagian-bagian penting tubuh ini mendapat tekanan sedemikian itu, maka roh akan mulai meninggalkan badan itu. Semua makhluk hidup pasti merasakan serta mengalami tekanan rasa sakit dari proses kelahiran dan kematian itu. Oh Brahmana mulia, sakit yang dirasakan pada waktu roh melepaskan diri itu sebanding dengan rasa sakit yang terjadi pada waktu roh itu lahir ke dunia sebagai bayi. Pada waktu itu, semua persendian terasa terlepas, dan itu ditambah dengan tekanan hebat yang ditimbulkan oleh air yang berada di dalam kantong rahim. Dalam proses kematian terasa, ada dorongan udara atau gas yang berada di dalam badan. Perasaan dingin lalu menyusupi sekujur tubuh dan mulai terurailah ikatan unsur-unsur yang menyusun jasmani menjadi kelompok-kelompok unsur-unsur yang terpisah-pisah. Kelompok unsur-unsur pada dasarnya terdiri dari 5 golongan unsur besar dan hawa yang berada dalam badan yang memberikan daya hidup pada pokoknya dapat dibagi menjadi 2 golongan penting, yaitu prana dan apana. Kedua jenis hawa ini masuk ke dalam gugus kelima unsur besar mendesak ke atas karena adanya situasi yang tidak menyenangkan itu dan meninggalkan jasad yang tadinya hidup ini. Demikianlah prana dan apana itu meninggalkan jasadnya ini di sini. Karena itu, jasad tidak bernapas lagi dan dengan serta-merta tubuh akan kehilangan panas, badan tidak bernafas, wajah kehilangan seri yang tadinya memberikan kecantikan, dan yang terutama adalah tubuh ini kehilangan kesadaran. Ditinggalkan oleh Brahman roh atau Atman sama dengan Brahman, maka orang itu dikatakan mati. Pemilik jasad itu tidak lagi dapat mengetahui alam sekitarnya melalui saluran penginderaannya. Roh yang kekal itulah yang tadinya mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh hingga makanan dan minuman itu memancarkan hawa murni atau grup prana guna menunjang berlangsungnya kehidupan. Unsur-unsur mengelompokkan diri menjadi gugus-gugus yang terikat ketat satu sama lain.
Gugus unsur-unsur memusatkan diri pada bagian-bagian penting di dalam badan. Demikian itu juga disebutkan dalam sastra-sastra. Apabila bagian-bagian terpenting itu rusak, roh itu bergerak memusatkan diri di dalam jantung dan dengan segan menghentikan proses kehidupan itu. Dengan demikian, meskipun makhluk itu masih memiliki prinsip-prinsip kesadaran, tetapi ia tidak sadarkan diri, tidak mengetahui keadaan di sekitarnya. Bagian-bagian penting di dalam badan itu diselubungi kegelapan yang pekat, dan pada ketika itu, roh dirangsang dan didorong oleh hawa, lalu berusaha menghisap hawa itu dengan suatu nafas yang panjang dan dalam, dan kekuatan terakhir itu, ia melepaskan diri keluar dari dalam badan. Pada saat usaha terakhir itulah, badan ini nampak berontak dan gemetar. Di luar jasad itu, roh diselubungi oleh rekaman segala perbuatan yang pernah dilakukannya. Rekaman itu mencatat segala tingkah laku yang baik dan yang buruk, dan ini ditambah oleh berkah dan rahmat yang pernah diterimanya sesuai dengan kebaktian, dan kesujudannya tidak ketinggalan pula rekaman dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Para Brahmana yang tinggi berpengetahuan, yang sudah memahami hukum-hukum terpenting dalam kitab-kitab suci, akan dapat pula mengetahui keadaan jiwa atau rohnya itu. Mereka akan mengetahui apakah roh itu memiliki pahala-pahala yang baik dan buruk, apakah mempunyai berkah-berkah atau tidak sama sekali. Dengan mata manusia dapat melihat seekor kunang-kunang di kegelapan malam, dan sebenarnya ia juga mempunyai mata pengetahuan, serta kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan berkat ketekunannya belajar melakukan tapa brata. Karena itu, dengan pandangan mata batin ia pun dapat melihat roh yang baru saja meninggalkan badan, juga dapat dilihatnya roh yang lahir kembali atau yang sedang memasuki kandungan rahim. Dapat dilihat bahwa 34 yang kekal bagi roh itu. Dunia ini di mana semua makhluk hidup disebut lapangan untuk melakukan kegiatan di dunia ini, semua makhluk itu melakukan perbuatan yang baik atau buruk, serta membuahkan pahala-pahala yang sesuai dengan perbuatannya itu. Sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan itu, makhluk-makhluk dapat menikmati kesenangan dari berbagai tingkatan. Orang-orang selamanya berbuat keburukan saja di dunia ini, maka sebagai akibat dari perbuatannya itu ia pun akan jatuh ke alam neraka. Neraka inilah tempat roh yang kedua tenggelam di alam penuh siksaan ini. Dengan kepala mengarah ke bawah akan merupakan penderitaan dan siksaan yang maha hebat. Untuk menyelamatkan diri dari alam siksaan ini adalah luar biasa sulitnya. Dan sebenarnya lah bahwa setiap insan harus berusaha keras membebaskan diri dari alam penderitaan ini. Sekarang dengarkanlah baik-baik tentang alam-alam kemana roh yang baru lepaskan diri dari jasad kasar itu menuju. Pusatkanlah perhatianmu dengan memperhatikan apa yang hendak kukatakan ini. Ananda akan mendapat keteguhan iman dan pengertian, serta pikiran Ananda pun akan menjadi jernih hingga dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Roh yang diliputi oleh rekaman perbuatan yang baik akan menuju ke alam bintang-bintang yang bersinar di angkasa, juga ke bulan dan ke matahari dan ke benda-benda langit yang lain di angkasa raya, serta dapat memancarkan cahayanya sendiri. Setelah pahala yang patut dinikmati di alam itu habis, roh itu akan merosot dan jatuh ke alam yang lebih rendah. Demikian terjadi berulang-ulang, pertama menuju ke alam yang tertinggi yang mungkin dicapai, dan selanjutnya merosot dan merosot ke alam rendah untuk kembali lagi ke alam yang tinggi. Jadi di alam surga itu pun terdapat tingkatan-tingkatan, karena itu masih terdapat juga perasaan tidak puas terhadap keadaan sendiri dan keadaan roh-roh lain. Misalnya, mereka kecewa setelah melihat kecemerlangan sendiri yang dilampaui oleh kecemerlangan roh-roh orang lain. Sesungguhnya kecemerlangan sinar roh itulah yang kita cita-citakan. Sekarang marilah kita tinjau bagaimana perjalanan roh itu kembali ke kantung rahim untuk dilahirkan kembali ke dunia ini. Dengarkanlah baik-baik, oh Brahmana. Semua perbuatan kita yang baik dan yang buruk, yang sebenarnya dilakukan oleh jiwa atau roh atau atman, apapun namanya disebutkan orang, tidak bisa dimusnahkan. Setelah mengembara dari satu jasad
ke jasad yang lain. Perbuatan-perbuatan itu menghasilkan pahala-pahala yang sesuai dengan perbuatan itu. Sebagaimana halnya pohon yang berbuah. Apabila musimnya sudah tiba, tentu akan menghasilkan buah-buah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang banyak sehat dan manis. Akan tetapi pohon yang kurang baik, buahnya tidak lebat dan banyak pula yang kecut atau busuk. Seperti itulah kesenangan dan kesengsaraan dihasilkan. Budi luhur akan mendasari semua perbuatan yang menghasilkan pahala-pahala yang membawa kenikmatan dan kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, hati yang jahat akan mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan yang menghasilkan penderitaan roh itu dengan bersenjatakan pikiran yang dimilikinya, mendorong dirinya sendiri untuk berbuat. Roh itu dengan diliputi oleh rekaman perbuatan-perbuatan yang didorong oleh nafsu dan kutuk atau kemarahan menyelinap masuk ke dalam kantung rahim. Oleh karena itu adalah badan halus yang tidak dapat diamati dengan alat-alat pengindera. Maka ia tidak mengikatkan diri dengan apapun juga meskipun ia sudah mendapatkan jasad yang baru. Karena sifatnya itu ia pun disebut pula Brahman yang kekal. Dia itulah Atman atau Brahman sebagai pangkal atau benih dari segenap makhluk di alam semesta. Dialah yang memberi hidup menyusup ke dalam seluruh anggota tubuh pada janin yang sedang berkembang sebagian demi sebagian dan menerima pikiran sebagai sarana pelengkapnya, kemudian menetap di seluruh bagian tubuh yang dialiri oleh prana dan menunjang kehidupan. Itulah sebabnya janin itu yang baru saja mengembangkan daya pikirnya mulai menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Sebagaimana halnya besi yang cair, setelah dituangkan tentu akan membentuk sesuai dengan alat percetakannya. Seperti itu pula halnya roh yang masuk ke dalam tubuh janin itu akan membentuk diri seperti bentuk janin pula. Lampu yang menyala di dalam suatu ruangan akan menerangi seluruhnya yang berada dalam kamar itu. Demikian itu pula lah pikiran itu menyadari adanya semua anggota tubuh di dalam badan itu. Apapun juga perbuatan yang dilakukan oleh roh dengan perantara jasadnya, seharusnya lah dinikmati hasil-hasilnya oleh roh itu sendiri. Kenikmatan dan penderitaan sebagai hasil perbuatan itu haruslah habis dinikmati atau diderita. Tetapi sebelum habis perbuatan-perbuatan yang lain, sudah pula menimbulkan hasil hingga roh itu pada akhirnya berhasil mendapatkan pengetahuan secukupnya guna mendapatkan kebebasan. Baiklah, akan kuraikan khususnya segala perbuatan yang dilakukan oleh roh sementara ia terlahir secara berulang-ulang, namun ia pun mendapatkan kesenangan. Perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan kepada roh adalah segala perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri, yaitu misalnya memberikan sesuatu untuk kepentingan orang lain, melakukan tapa brata, menuntut kehidupan brahmacharya, memuja Brahman sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Selanjutnya, mengendalikan diri, ketenangan, kasih sayang universal, mengendalikan nafsu, tidak kejam dan ganas, tidak merampas kepunyaan orang lain, tidak mau palsu atau berbohong meski hanya dengan pikiran sekalipun, tidak menyakiti makhluk hidup meski hanya dengan pikiran, berbakti serta melayani ibu dan ayah, menghormati dewa-dewa, menyembah terhadap guru, menghormati tamu-tamu, turut merasakan kesusahan orang lain, menjaga kesucian dan kebersihan, menjaga seluruh anggota tubuh hingga apapun yang dilakukan selalu mengakibatkan kebaikan. Itulah semua perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan baik yang mengakibatkan kebaikan dan memberikan kebahagiaan kepada roh itu. Dengan melakukan perbuatan seperti itu, akan tercetuslah kebenaran dan keadilan yang dapat melindungi seluruh makhluk secara kekal. Perbuatan-perbuatan itu selalu terlihat dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai predikat baik. Demikianlah sebenarnya semua perbuatan itu melekat secara kekal pada roh yang baik itu. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berjiwa bersih dan berbudi luhur selalu menunjukkan kebenaran dan keadilan. Mereka itu mempunyai pikiran jernih hingga segala kegiatannya menunjang kebenaran dan juga keadilan yang kekal. Siapapun orang yang menggunakan kebenaran dan keadilan itu sebagai dasar kegiatannya, pasti tidak akan pernah mendapatkan kelahiran yang menyedihkan. Adalah dengan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini dapat dipertahankan pada relnya yang benar, manakala tekanan-tekanan
Yang hebat sedang melanda. Seorang yogi adalah orang yang sudah mencapai kebebasan. Itulah sebabnya ia selalu berada di atas dari segala yang baik. Pembebasan diri dari ikatan keduniawian ini, bahkan kelahirannya kembali ke dunia ini, dan kelahiran ke dunia kita, harus selamanya mempertahankan kebenaran itu melalui setiap perbuatan yang dilakukan. Setiap makhluk hidup selalu disongsong oleh perbuatan-perbuatannya di masa lampau. Semua perbuatan itu menjadi pangkal penyebab yang mengakibatkan kelahirannya kembali ke dunia ini, dan kelahiran ke dunia berbeda dengan kesejatian yang hakiki. Memang hal ini sering menimbulkan keraguan-raguan di dunia ini. Selanjutnya, apakah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi oleh jasad ini agar diterima oleh jiwa atau roh? Penguasa alam semesta yaitu Brahman pertama-tama menciptakan sebuah jasad. Bagi dirinya bersamaan dengan itu muncul 3 dunia. Dalam satu kesatuan yang terpadu berikut makhluk-makhluk serta benda-benda ciptaannya yang bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian itulah dia menciptakan pradhana yang menjadi pangkal material bagi semua makhluk serta meliputi segala-galanya di alam kelihatan ini. Tetapi semua yang nampak selalu mengalami perubahan yang dikaitkan dengan pikiran kemusnahan. Sedangkan dia yang tidak nampak itu adalah kekal dan tidak berubah maupun dihancurkan. Semua yang terlihat itu disebut sahara dapat berubah dan mengurangi hancur, sedangkan yang lain itu kekal dan disebut akshara, tidak mengurangi atau tidak hancur. Masing-masing purusa apabila dijabarkan akan terdiri dari 3 wujud yaitu satu sama lain, merupakan dualitas parantua mrita makshara meliputi 2 unsur yaitu Amritam dan Aksharam. Kesahara adalah jasad kasar dan yang lain itu disebut juga para. Para apabila diuraikan terdiri dari 2 unsur yaitu Amritam atau Sudiha Caitanyam yang tidak lain adalah Brahman dalam bentuknya yang asli. Sedangkan Aksharam ditujukan kepada jiwa atau roh atau Atman yang bermukim di dalam jasad kasar itu. Trayanam adalah 3 kesatuan Sahara Amrita dan Akshara. Mintunam adalah dualita yaitu yang disusun oleh Sahara dan Akshara. Jadi jelas bahwa setiap purusya mengandung dualitas yang disusun oleh Sahara dan Akshara. Pada waktu Prajapati untuk pertama kali menyadari perwujudannya, dia menciptakan unsur-unsur primitif dan makhluk-makhluk yang tidak bergerak. Kenyataan ini sejak zaman dahulu kala sudah diketahui orang. Dalam menerima keadaan yang berjasad itu, Prajapati menetapkan batas-batas waktu untuk menikmati atau mengalami setiap keadaan itu dan ditetapkan aturan-aturan perpindahan di antara semua makhluk itu serta hukum-hukum kelahiran kembali. Apa yang kukatakan ini adalah kepastian dan kebenaran yang dibenarkan oleh siapapun juga. Orang yang memiliki kecerdasan dan sudah mampu melihat roh sendiri terutama yang berhubungan dengan pengamatannya terhadap kelahiran-kelahiran di masa lampau. Orang yang memahami kesenangan dan kesusahan itu sebagai suatu hal yang tidak tetap, yang mengetahui bahwa jasad ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang tidak murni, dan mengetahui bahwa proses peleburan itu selalu berlangsung, dan orang yang selalu ingat bahwa kesenangan itu sangat terbatas yang menyadari bahwa sebenarnya semuanya itu adalah penderitaan. Maka orang dengan kesadaran sedemikian itulah yang akan berhasil menyeberangi laut yang bergelora dari putaran kehidupan di dunia ini yang sungguh sangat sukar untuk menyeberanginya. Meskipun diancam cacat jasmani, kematian, dan penyakit, maka orang yang memahami tentang sifat pradhana tetap akan menyadari bahwa segala makhluk hidup di dunia ini pada dasarnya sama-sama mempunyai potensi kesadaran yang sama. Dalam usahanya mencapai tempat yang tertinggi, ia tidak peduli dengan apapun juga yang berada di dalam lingkungan sekitarnya. Oh manusia utama, sekarang dengarkanlah baik-baik apa sebenarnya yang menjadi bagian-bagian pengetahuan sejati itu, pengetahuan tempat kita bersandar dan tidak dapat dihancurkan. Orang yang selamanya merenungkan dasar-dasar serta hukum kekekalan dan berkat ketekunannya itu, ia melupakan identitas pribadinya.
Satu persatu dibuangnya identitas-identitas itu, hingga akhirnya ia pun berhasil membebaskan diri dari segala bentuk ikatan. Dan memanglah bahwa ia sampai-sampai tidak menghiraukan kehadiran dirinya di alam ini. Memang dia menjadi sahabat bagi semuanya, menempuh serta menanggung apa saja yang menimpa dirinya, dan mendekatkan diri selamanya kepada ketenangan jiwa, mengendalikan perasaannya terbebas dari rasa was-was. Juga kekhawatiran serta kemarahan dengan jiwa terkendali. Akhirnya berhasil juga ia membebaskan diri dari segala ikatan. Dia mengasihi semua makhluk sebagaimana menyayangi dirinya sendiri, tingkah lakunya teratur suci murni terbebas dari kesombongan tidak bersifat keakuan dan terbebaslah ia dari segala-galanya. Mati dan hidup sudah sama baginya. Kesenangan dan kesusahan, keuntungan dan kerugian, enak dan tidak enak, ia tidak akan menginginkan kepunyaan orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain, dan dia menguasai atau mengatasi semua sifat kembar yang bertentangan. Demikian jiwanya terbebas dari segala ikatan. Orang akan mencapai moksa apabila ia tidak mempunyai musuh, tidak mementingkan sanak saudara, tidak pula diikat oleh anak-anak, tidak mengikatkan diri kepada salah satu agama yang manapun juga, tidak terpengaruh oleh kekayaan dan kesenangan, terbebas dari dorongan keinginan atau kemilikan. Dia tidak menuntut berkah atau tidak menghiraukan kehilangan berkah, melepaskan semua berkah atau kutukan yang pernah diterimanya pada kehidupan terdahulu, membiarkan unsur-unsur jasadnya mengurangi demi tercapainya ketenangan jiwa dan dapat mengatasi semua bentuk sifat kembar yang berbeda, dan dia tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak menginginkan apa-apa lagi, dia melihat alam semesta ini sebagai suatu yang maha besar, tidak terbatas, atau bagaikan pohon aswata yang dipenuhi oleh kelahiran, kematian, dan kekurangan kesempurnaan. Pengertian yang dipunyainya selalu diarahkan kepada kebebasan dirinya. Datanya selalu diarahkan kepada kesalahan-kesalahannya sendiri. Orang sedemikian itulah yang segera akan dapat membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang mengekangnya. Orang yang melihat roh jiwanya terbebas dari sifat-sifat kelima unsur tanpa bentuk dan tanpa penyebab, benar-benar terbebas dari segala sifat, meskipun ia menikmati semua sifat-sifat itu, maka ia dikatakan sudah mencapai kebebasan yang dicita-citakan. Tidak berbentuk berarti mempunyai hakikat abstrak. Dan teramat halus tanpa penyebab berarti mengadakan dirinya sendiri jadi identik dengan Brahman. Terlepas dari segala ciri dan sifat sementara, ia pun mempunyai atau menikmati ciri-ciri dan sifat itu menunjukkan keadaan yang bebas. Ia tidak diikat oleh ciri dan sifat yang mungkin sangat diagung-agungkan oleh orang-orang biasa. Dengan bantuan pengertian yang cukup mendalam, tujuan-tujuan yang ada hubungannya dengan badan dan pikiran itu ditinggalkan semua dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari keadaannya, bagaikan api yang tidak lagi diberikan bahan bakar untuk memperbesar nyalanya. Orang yang terbebas dari segala bentuk rekaman jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, dan perbuatan dapat mengatasi adanya sifat kembar yang bertentangan, tidak dapat mengakui apapun juga sebagai miliknya, dan mempergunakan semua perasaan serta alat penginderannya berdasarkan kekuatan tapanya, yaitu akan dapat kebebasan. Setelah terbebas dari segala bekas serta rekaman, ia akan mencapai alam Brahman yang kekal dan luhur itu, tentram dan stabil dan tahan serta tidak dapat dimusnahkan. Setelah yang di atas dimengerti semua, selanjutnya aku akan menjelaskan ilmu pengetahuan yoga yang sungguh tidak ada bandingannya. Aku akan menjelaskan bagaimana seorang yogi dengan jalan pemusatan pikirannya dapat melihat roh itu dengan sempurna. Ketahuilah sekarang bagaimana roh yang berada di dalam badan itu dapat dituntun menuju jalan-jalan, pintu-pintu hingga dapat dilihat perwujudannya yang tanpa awal dan tanpa akhir itu. Dengan menarik mundur segala perasaan dan penginderaannya dari objeknya, orang harus memusatkan pikirannya kepada roh, dan selanjutnya setelah melakukan tapa brata yang paling keras, orang harus memusatkan pikirannya menuju kepada kebebasan rohnya.
Pikiran harus dipusatkan kepada hakikat dan sifat-sifat roh berpantang dan menaati tata tertib tingkah laku serta memuskan pikiran kepada badan rohani di samping dalam mempelajari ajaran-ajaran yang digariskan dalam ilmu yoga. Dengan demikian ia akan dapat melihat badan roh yang bermukim di dalam badan kasarnya. Apabila orang-orang baik itu berhasil memusatkan perhatiannya kepada roh itu, segera ia akan membangun kebiasaan menyepikan diri terserap dalam meditasi yang dalam untuk melihat perwujudan roh yang berada di dalam badannya sendiri itu. Dengan teguh ia mengendalikan dirinya, pikirannya memusat, dan semua alat-alat penginderanya, terkendali rohaninya menjadi bersih, dan sebagai akibat dari pikirannya yang memusat ia pun mampu mengamati rohnya sendiri dengan menggunakan rohaninya juga. Sebagaimana orang yang tiba-tiba melihat orang yang tidak dikenal di alam mimpi, dan setelah terjaga dari tidurnya benar-benar ia berhadapan dengan orang itu, pasti ia akan berkata, "Oh, inilah dia yang kulihat di dalam mimpiku." Demikian itu pula halnya orang yang sudah melihat rohnya dalam semedi dan akan tetap dapat mengenalinya setelah ia sadar dari dalam semedinya itu. Bagai serat yang dikeluarkan dari daun sisal, demikian itulah roh itu baru dapat dilihat setelah dikeluarkan dari jasad, yaitu setelah dihancurkan dengan kekuatan yoga. Apabila seseorang yogi sudah mampu melihat rohnya sendiri, maka ia tidak lagi dapat diperbudak oleh orang ataupun wujud lain, bahkan ia akan menjadi raja atau penguasa di 3 dunia. Ini berarti bahwa tidak ada lagi yang lebih tinggi daripadanya. Bahkan penguasa alam semesta pun tidak melampauinya. Ia akan mampu merubah perwujudannya menurut kehendak hatinya. Ia tidak menjadi sedih, tidak mengeluh, atau mengumpat apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, cacat, dan kekurangan bahkan kematian sekalipun. Orang yang mengendalikan dirinya itu, memusatkan pikiran yoganya, akan dapat mengidentifikasikan dirinya dengan dewa-dewa dari tingkat manapun juga. Setelah meninggalkan jasad kasar ini, rohnya itu pun akan sampai ke alam Brahman. Perasaan takut tidak lagi mengganggu dirinya, meskipun seluruh makhluk sudah berjatuhan mati di hadapan matanya. Apabila seluruh makhluk mengalami siksaan, ia sendiri akan terbebas dari siksaan itu. Ia terbebas dari segala bentuk keinginan dan mempunyai roh yang tentram. Orang yang mahir dalam yoga tidak pernah digoncangkan oleh perasaan sakit, sedih, dan perasaan takut, atau bentuk-bentuk perasaan lain yang ditimbulkan sebagai akibat dari keterlibatan dan kesenangannya. Senjata sudah tidak mampu lagi melukainya, dan kematian sudah tidak dikenalnya lagi. Tidak seorang pun di dunia ini yang lebih berbahagia dan lebih gembira daripadanya. Terus-menerus, ia akan memusatkan cipta ke dalam diri mengenali rohnya sendiri, dan dia teguh dengan keyakinannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhinya lagi. Karena dia tidak lagi memikirkan segala bentuk cacat dan cela. Tidak menghiraukan senang dan susah, sakit dan sehat, oleh karena itulah selalu tidur dengan nyenyak. Pada suatu saat ia pun akan meninggalkan badan kasarnya, dan waktu untuk itu sudah ditetapkan oleh sendirinya pula. Bahkan ia dapat pula menetapkan apapun juga bentuk kelahirannya kembali yang akan dipilihnya. Setelah sempat menikmati apapun juga yang mungkin dapat dilakukan dan dihasilkan dengan jalan yoga, janganlah menyimpang atau mundur kembali dari jalan yoga itu. Jangan tergoda oleh berkah-berkah dan kenikmatan yang dihasilkan oleh yoga itu, akan tetapi lanjutkan terus sampai cita-cita terakhir, yaitu kebebasan mutlak atau penunggalan dengan Brahman dapat dicapai. Setelah roh yang bermukim di dalam badan itu dapat diketahui, maka ia tidak lagi patut bersujud kepada dewa-dewa. Tidak pula harus tunduk kepada dewa Indra yang terkenal karena bermahkotakan berkah dari 100 upacara yang sudah diselenggarakannya. Dengarkanlah sekarang bagaimana seseorang yang sudah biasa melakukan meditasi dapat berhasil dalam yoga. Pertama-tama pikirkanlah suatu titik di mana matahari ada di belakangnya. Pikiran dipusatkan di tepat di tengah-tengah ruangan di mana roh itu bermukim. Di dalam ruangan itulah roh yang dapat bergerak bebas keluar masuk itu, melihat tempat bermukim dirinya. Pada saat semedi yang dalam sudah dicapai, orang
akan melihat keseluruhan yang bulat. Itulah Brahman yang agung, yaitu roh luhur alam semesta. Nampaklah sekarang bahwa tidak ada sesuatu lagi yang berada di luar Brahman. Ia meliputi dan merasuk ke seluruh ruangan yang dapat dibayangkan. Meditasi semacam ini harus dilakukan jauh dari keramaian. Pusatkan terus pikiran kepada Brahman yang meliputi keseluruhannya itu, baik yang berada di dalam maupun di luar badan. Pandanglah pancaran Brahman yang meliputi gigi-gigi, lidah, langit, tenggorokan, dan leher. Pusatkan pikiran dalam jantung beserta cabang-cabang urat darah yang berada di dalamnya. Demikian itulah Brahman meliputi dan merasuk ke dalam segala-galanya. Selanjutnya, oh Krishna penakluk raksasa Madhu Kasyapa. Murid yang cerdas itu bertanya kepada Brahman utama itu tentang seluk-beluk agama kebebasan yang sungguh sangat sukar menjelaskan. Sementara pertanyaan yang diajukan misalnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah makanan itu dapat berubah menjadi cairan makanan? Bagaimanakah cairan itu dapat berubah menjadi darah? Dan bagaimanakah darah itu dapat memberikan makanan kepada daging, sumsum, saraf, dan tulang-tulang? Bagaimanakah tubuh ini dapat tumbuh menjadi besar? Bagaimanakah kekuatan badan itu dapat bertambah dengan semakin besarnya tubuh itu? Bagaimana dapat dipisahkan unsur-unsur yang tidak berguna serta kotoran-kotoran itu dapat keluar? Mengapa kalau bernafas itu harus menghirup masuk dan menghembus keluar? Apakah fadahnya? Di bagian yang manakah roh itu bermukim? Bagaimana roh itu dapat mendukung badan jasmani ini? Berupa apakah warna serta jasad yang dipilihnya setelah roh itu meninggalkan tubuhnya yang lama? Demikianlah Kasyapa mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Brahmana yang sudah memiliki pengetahuan sangat tinggi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya serta sudah ditulis dalam sastra-sastra khusus untuk mengenai hal ini. Selanjutnya dinyatakan bahwa sebagaimana halnya orang menaruh barang di dalam gudang pikirannya, tentulah disatukan dengan barang itu agar ia dapat melupakan tempat barang itu. Dalam usaha untuk mengetahui keadaan roh yang bermukim di dalam badan pikiran pun harus diarahkan ke dalam dengan mengendalikan alat-alat penginderaan serta perasaan dan carilah roh itu dengan seksama. Semestinya lah orang itu harus berusaha keras untuk menyelidiki rohnya bersamaan dengan itu, mensyukuri keadaan dirinya. Dengan jalan demikian, orang akan segera mencapai kesadaran Brahman serta memahami segala sesuatu tentang pradhana itu. Ia tidak lagi dapat ditipu oleh penglihatan matanya, oleh alat-alat penginderaannya, atau bahkan oleh perasaannya. Hanya dengan sinar jiwanya roh yang maha agung itu dapat dilihat. Roh itu berkaki, bertangan segenap penjuru, bertelinga, di mana-mana menyelusuk ke dalam dan menembus segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Demikian itulah bentuk dan sifat roh itu. Atman melihat Brahman terlepas dari jasad kasar bagaikan serat-serat daun sisal. Kemudian dengan memproyeksikan Brahman yang meliputi segala bentuk itu dan dengan mengarahkan pikiran ke dalam badan, ia akan menyadari bahwa Brahman itu terbebas dari segala sifat dan bentuk. Dengan roh yang mempunyai alat pikiran, ia melihat roh itu sendiri dengan wajah cerah dan tersenyum, dan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Brahman, orang dapat mencapai kebebasan melalui diri Krishna selaku perantara. Oh Kasyapa Brahmana Cendekia, semua rahasia sudah kuungkapkan untuk meneguhkan keyakinanmu. Sekarang, aku hendak pergi. Silakan Ananda pun berangkat kemana Ananda suka. Demikianlah oh Krishna, Kasyapa muridku yang hebat melanjutkan pengembaraannya. Demikian oh Putra Pritya. Setelah Mahaguru Brahmana itu selesai mengajarkan tentang patokan-patokan penting tentang agama kebebasan kepada diriku, beliau lalu lenyap seketika. Nah, dapat Anda menangkap inti ajaran kebebasan itu. Itulah yang semua pada dasarnya Adinda dengan diriku di dalam kereta perang di medan Kurusetra. Memang oh Putra Pritha, ajaran itu sangat sukar dimengerti terutama oleh mereka yang pengertiannya sudah dikacaukan oleh hal-hal keduniawian, tidak suka belajar, tidak berpantang, dalam makan, dan pikirannya tidak bersih. Oh pahlawan bangsa Bharata, rahasia dewa-dewa sudah kuungkapkan ke hadapan kalian hari ini.
Apa yang kuajarkan ini sebenarnya belum pernah sampai saat ini diajarkan di hadapan manusia. Wahai kesatria dosa, kecuali Anda sekalian tidak lagi, atau orang lain yang patut mendengar rahasia ini. Karena ajaran-ajaran ini tidak akan bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya kacau. Alam dewa-dewa, oh putra Kunti, penuh dengan orang-orang yang menganut agama praktis. Mereka memuja dewata, melakukan upacara-upacara kurban untuk mendapatkan berkahnya yang berupa kebahagiaan di dunia ini dan di dunia kedewataan. Sebaliknya dengan yoga menuju kebebasan orang melepaskan rohnya. Dengan mengabaikan tuntutan jasmaniah, ia meninggalkan segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang dipikirkan hanyalah mempercepat proses penunggalan Atman dengan Brahman. Cara-cara tidak praktis ini sungguh tidak disetujui oleh dewa-dewa. Para penganut agama praktis atau prawirti marga akan mendapatkan pahala dan mencapai alam surga bersama-sama dewa-dewa. Akan tetapi penganut ajaran niriti, ajaran-ajaran menjernihkan pikiran dengan memusatkan cipta kepada badan roh dalam hubungannya dengan Brahman. Dengan sepenuh kemampuannya mengabdi kepada ilmu pengetahuan, ke dalam pengertian dan pandangan terang, sehingga akhirnya ia akan mendapatkan kebebasan abadi. Para dewa di alam surga menunjang hidupnya dengan mengandalkan aliran prawirti dan akan merasa iri hati kepada mereka yang menjalankan niriti marga. Karena tingkat kebebasan yang dicapai sungguh lebih tinggi dari berkah-berkah yang dicapai oleh para dewa itu. Akan kutegaskan kembali, wahai putra Prita, tujuan kebebasan itu adalah yang tertinggi, yaitu Brahman yang kekal. Setelah melepaskan jasad kasar itu, akan tercapailah alam kekekalan dan selamanya bersatu dengan kebahagiaan abadi yang di luar kemampuan pikiran manusia untuk menggambarkannya. Dengan menganut ajaran niriti ini, orang yang celaka terlahir di antara mereka yang penuh dosa kaum perempuan hina. Golongan Waisya dan Sudra akan dapat mencapai tujuan tertinggi. Apalagi kesulitannya bagi para Brahmana dan ksatria yang berpendidikan dan selalu taat menjalankan kewajibannya dan selalu bersemangat dalam usahanya mempersatukan diri dengan Brahman. Ajaran ini berpangkal dari Brahman Roh Maha Agung itu sendiri dan disusun berdasarkan alasan-alasan yang pasti. Demikian juga langkah-langkah pelaksanaannya berikut pahala-pahala yang bisa didapatkan tahap demi tahap yang pada dasarnya berupa pengertian-pengertian yang semakin mantap dan mendalam guna mencapai kebebasan abadi itu. Pahala-pahala yang didapatkan itu adalah semakin mendalamnya pengertian tentang kebenaran dan penderitaan. Itulah sebenarnya pengetahuan yang memberikan kegembiraan luar biasa. Makhluk tak kekal yang memiliki kecerdasan dan keyakinan demikian juga memiliki kekuatan yang menolak segalanya yang dianggap mulia oleh orang-orang biasa dalam waktu singkat akan berhasil mencapai tempat tertinggi di alam Brahman. Demikian itulah semuanya yang patut kutarakan. Tidak ada lagi pelajaran yang tertinggi dan lebih tinggi dari ajaran ini. Sehubungan dengan ini, patut adinda sekalian catat bahwa keadaan semedi tingkat tertinggi akan dapat dicapai apabila terus-menerus dilakukan latihan-latihan yoga selama 6 bulan. Demikianlah Wiracarita Aswamedha Parwa bagian 16-19 yang disebut juga Aswamedika Parwa, yang memaparkan kisah upacara besar Aswamedha, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi Maharaja di Raja Hastinapura. Jangan lupa follow dan subscribe untuk kisah selanjutnya. Terima kasih.